Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita sampai di materi 8, aplikasi turunan suatu fungsi, yaitu stasioner ya. Jadi kalau ada fungsi fx, maka stasionernya itu f aksen x sama dengan 0. Nah, nilainya jika f aksen x itu kurang dari 0 itu maksimum. Kalau f double aksen ya, maaf, f double aksen x kurang dari 0 maksimum, f double aksen x lebih dari 0 minimum. Nah, kita lihat contoh permasalahannya. Nomor 1. Titik stasioner fungsi fx sama dengan sin 2x. Untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi adalah, jadi fx sama dengan sin 2x, f aksen x berarti sama dengan 2 cos 2x ya, turunan pertamanya. Fx mempunyai nilai stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 0, 2 cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan 0. Jadi cos 2x sama dengan cos. Nah, cos berapa yang nilainya 0? Yaitu pi per 2 atau 90 derajat. Karena ini tadi batasnya dalam pi, kita pakainya dalam pi. Nah, dulu ada rumus trigonometri. Ada sin x sama dengan sin alfa, ada cos x sama dengan cos alfa, ada tan x sama dengan tan alfa. Ada dua rumus untuk cos ya. Rumus 1 adalah cos x sama dengan cos alfa, berarti x sama dengan alfa plus k kali 2pi. Berarti x-nya di sini itu apa? X-nya yang ada di sini. Kalau ini kan hanya ini rumus umum maksudnya ya. Terus x-nya yang di sini adalah yang di sini. Berarti 2x sama dengan alfanya itu yang ada di sini. Berarti pi per 2 ditambah k kali 2pi. Nah, x sama dengan 2-nya pindah, berarti pi per 2 dibagi 2 berarti menjadi pi per 4 ditambah k kali 2pi per 2 berarti pi. Jadi x sama dengan pi per 4 ditambah k kali pi. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 4. 0 ya, pi per 4 ditambah 0 berarti pi per 4. Untuk k sama dengan 1, maka 1 berarti 5pi per 4. Untuk k sama dengan 2 sudah melebihi batasnya, karena batasnya tadi dari 0 sampai 2pi, maka tidak ditulis. Masih ingat ya, kelas 11. Nah, ada rumus yang kedua. Cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan min alfa plus k kali 2pi. Maka 2x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Berarti ini x-nya yang di sini. X-nya yang di sini, tadi itu yang 2x tadi, alfanya pi per 2 ya, tadi yang di soal ya. Nah, terus berarti x sama dengan dibagi berarti min pi per 4 ditambah k dikali pi. Untuk k sama dengan 0 tidak ditulis. Kenapa? Karena hasilnya negatif. Nanti kalau k-nya 0 kan berarti min pi per 4 ditambah 0 kan jawabannya min pi per 4. Sehingga tidak ditulis karena batasnya paling kecil tadi 0, batas di soal. Nah, berarti kita mulai k-nya sama dengan 1. Kalau k 1 berarti min pi per 4 ditambah pi berarti 3pi per 4. Untuk k sama dengan 2, berarti sampingnya x-nya sama dengan 7pi per 4. Untuk k sama dengan 3 sudah melebihi 2pi. Jadi tidak ditulis. Jadi kenapa k-nya 1 dan 2 itu alasannya. Kelas 11 ya, kelas 11 ya. Nah, sekarang kita lihat nilai stasionernya. Tadi ada pi per 4, ada 3pi per 4, ada 5pi per 4, dan ada 7pi per 4. Ini masuk ke mana? Masuk ke fx ya. Masuknya ke fx. Kalau ini mencarinya dari f aksen sama dengan kan 0, tapi kalau memasukkan nilainya ke fx-nya berarti menjadi f pi per 4, f 3pi per 4, f 5pi per 4, dan f 7pi per 4. Nah, ini kita selesaikan, kita masukkan, dapat untuk x-nya pi per 4
dapat 1, untuk X-nya 3pi per 4 dapat min 1, untuk X-nya 5pi per 4 didapat 1, dan untuk X sama dengan 7pi per 4 didapat min 1. Jadi titik stasioner, jadi titiknya berarti ini, koma ini. Berarti pi per 4, 1, 3pi per 4, min 1, 5pi per 4, 1, dan 7pi per 4, min 1. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, titik stasioner fungsi fx sama dengan cos 3x. Jadi, batasnya, lihat batasnya. Hati-hati, ini yang paling penting. Ini selain fungsinya juga batasnya. Jadi, ini adalah dari 0 sampai pi. Sampai pi saja. Awas, sampai pi saja. Berarti f aksen x sama dengan min 3 sin 3x. Nah, ini f aksen x sama dengan 0, min 3 sin 3x sama dengan 0, berarti sin 3x sama dengan 0 dibagi min 3 berarti 0. Berarti sin 3x sama dengan sin berapa yang nilainya 0, yaitu sin 0. Sin 0 nilainya 0. Nah, kita masukkan ke rumus 1. Ingat, sin juga ada dua rumus. Ada x sama dengan alfa plus k kali 2pi, ada x sama dengan pi min alfa plus k kali 2pi. Nah, kita masukkan sekarang. 3x sama dengan 0, karena tadi yang atas ya, saya lihatkan lagi. Nah, ini 3x, ini 0, berarti 3x sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Berarti x sama dengan k kali 2pi per 3. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan 0, karena 0 dibagi 3. Untuk k sama dengan 1, maka 2pi per 3. Untuk k sama dengan 2, sudah melebihi pi, karena 4pi per 3, kan lebih dari pi, sehingga tidak ditulis. Sekarang kita lanjut ke rumus 2. Sin x sama dengan sin alfa, x sama dengan pi min alfa plus k kali 2pi. Berarti 3x sama dengan pi min 0 ditambah k kali 2pi. X sama dengan, pi-nya pindah, berarti pi per 3 ditambah k dikali 2pi per 3. Untuk k sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 3, 0. Ya. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan pi. Jadi pi per 3 ditambah 2pi per 3. Berarti pi untuk k sama dengan 2 tidak memenuhi, karena sudah lebih dari pi. Tadi batasnya pi ya. Nilai stasionernya, tadi x-nya kan ada 0, ada pi per 3, ada 2pi per 3, ada pi. Masuk ke fx, yang cos tadi. Kalau mencarinya, saya ingatkan lagi, mencarinya memakai f aksen, memasukkannya nilainya ke soalnya atau f-nya. Berarti f0 berarti sama dengan cos 3 kali 0, berarti cos 0 sama dengan 1. Untuk pi per 3 didapatkan min 1, untuk 2pi per 3 dapat 1. Dan untuk x sama dengan pi didapat min 1. Sehingga titik stasionernya adalah 0,1, pi per 3, min 1, 2pi per 3, 1, dan pi, min 1. Dapat dari sini, koma ini, koma ini, koma ini, begitu ya. Kita lanjut, masih banyak ini. Nomor 3, titik stasioner fungsi fx sama dengan sin 2x min pi per 6 untuk x-nya antara 0 dan 2pi. Jadi lihat batasnya 0 sampai 2pi. Berarti f aksen x sama dengan 2 cos 2x min pi per 6. Nah, stasionernya berarti 2 cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Berarti cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 dibagi 2 itu 0. Jadi cos 2x min pi per 6 sama dengan cos pi per 2 atau cos 90 derajat agar nilainya 0. Begitu ya. Nah, sekarang rumus 1, kosinus tadi seperti yang nomor 1. Cos x sama dengan cos alfa. Ini harusnya alfa. Berarti x sama dengan alfa plus k kali 2pi.
berarti 2X min pi per 6 sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi, berarti 2X sama dengan pi per 6-nya pindah, berarti pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, 2X sama dengan, berarti kan ini samakan penyebutnya menjadi 3pi per 6 ditambah pi per 6 ditambah K dikali 2pi. Nah, selanjutnya dioperasikan, dapatlah X sama dengan pi per 3 ditambah K dikali pi. Kemudian kita masukkan K-nya. Kalau K sama dengan 0, maka pi per 3, K-nya sama dengan 1, 4 per 3, K-nya sama dengan 2, tidak memenuhi, sehingga tidak ditulis. Ya, untuk rumus yang kedua, cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Nah, kita masukkan, tinggal ini diganti min. Nah, didapatlah X sama dengan min pi per 6 ditambah K dikali pi, karena duanya sudah dibagi ya. Nah, untuk K sama dengan 0 tidak memenuhi, karena kalau ini diganti 0, maka jawabannya min pi per 6, tadi yang paling kecil 0, sehingga K sama dengan 0 tidak dimasukkan. Kita mulai K-nya dari 1, berarti X sama dengan 5pi per 6, masukkan 1. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 11pi per 6. Kalau K sama dengan 3, sudah melebihi 2pi, sehingga tidak ditulis ya. Nilai stasionernya, nah ini agak panjang karena fungsinya agak kompleks sedikit ya. X-nya tadi ada pi per 3, ada 5pi per 6, ada 4pi per 3, dan masih ada lagi tadi yang satu, yaitu 11pi per 6. Ini seperti tadi dimasukkan ke fx-nya. Ingat, biasanya yang agak bingung di sini masukkannya ke fx, bukan ke f aksen ya, ke sin-nya. Kalau tadi pencarinya di cos-nya, kalau ini masukkannya ke sin-nya. Didapatlah x-nya pi per 3 itu 1, x-nya 5pi per 6 itu min 1, x-nya 4pi per 3 itu 1, dan x-nya 11pi per 6 itu min 1. Jadi titik stasionernya tinggal kita masukkan pi per 3,1, 5pi per 6, min 1, 4pi per 3,1, dan 11pi per 6, min 1. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Fungsinya X plus sin X ya. Nah, ini pakai derajat, tidak pakai pi. Dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti f aksen X sama dengan 1 plus cos X. Berarti fx sama dengan f aksen X sama dengan 0, maka 1 plus cos X sama dengan 0, cos X sama dengan min 1 karena pindah ruas. Nah, cos yang nilainya min 1 adalah 180 derajat. Rumus yang pertama, cos X sama dengan cos alfa, berarti X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Ya, memenuhi hanya K-nya kalau 0, karena kalau 1 sudah lebih dari 360. Begitu ya. Dan sekarang rumus yang kedua. Cos X sama dengan cos alfa, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 180 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi di sini K-nya 1, dapatlah 180. Ternyata nilai X-nya hanya 1, walaupun di sini ada 2 rumus, ternyata dapatnya hanya 1, yaitu 180 derajat. Begitu ya. Pak, kok tidak dicari titiknya? Karena di sini soalnya hanya nilai X, jadi tidak perlu dicari titiknya. Oke, sekarang nomor yang terakhir, nomor 5. Nilai X pada titik stasioner fungsi fx sama dengan cos 2x plus x ditambah X ini tadi batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kita turunkan dulu, berarti menjadi min 2 sin 2x ditambah X-nya berarti 1. Nah, kita cari turunannya, setelah itu kita sama dengankan 0. Jadi min 2 sin 2x
ditambah 1 sama dengan 0. Berarti min 2 sin 2x sama dengan min 1. Sin 2x sama dengan min 1 per min 2. Berarti sin 2x sama dengan setengah. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Nah, rumus yang pertama, sin x sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 30 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. K-nya sama dengan 0, X-nya 15. K-nya sama dengan 1, X-nya 195. Tapi kalau X-nya K-nya sama dengan 2 sudah tidak memenuhi, maka tidak ditulis. Sekarang rumus yang kedua, sin X sama dengan sin alfa. Berarti X sama dengan alfa min 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Didapatlah X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0 didapat 75. Untuk K sama dengan 1 didapat X sama dengan 225. Jadi nilai X, tadi pertanyaannya juga nilai X saja, tidak titik. Kalau titik itu dimasukkan, kalau hanya nilai X-nya saja berarti selesai sampai di sini. Jadi nilai X-nya berarti 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, 255 derajat. Jadi ini diurutkan dari yang kecil terus ke besar-besar, yang terakhir yang paling besar. Saya kira itu pertemuan ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.